Seringkali kita menghadapi tantangan dalam perjalanan menjadi seorang pendidik. Tantangan tersebut yaitu berupa memberikan kepastian setiap peserta didik menerima pendidikan yang adil. Setiap individu peserta didik memiliki keunikan karakteristik dan kebutuhan yang beragam. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik kita harus mampu mengakomodasi perbedaan tersebut melalui pembelajaran diferensiasi. Saya Fikar Rofiuddin Iza, guru kelas 4 di SD Negeri Nongkosawit, Gunung Pati, Kota Semarang, percaya bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah kunci untuk memastikan setiap peserta didik mencapai potensi maksimalnya. Mari kita jelajahi tentang pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya dengan materi gaya untuk kelas 4 di SD Negeri Nongkosawit 1. Bagaimana itu? Mari kita simak video ini. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam pengaruh dan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari melalui pengamatan dan percobaan. Dalam proses pembelajaran ini, saya menggunakan media berupa Magic Box berbantu quizzes dan aplikasi seperti Canva, Shortcut Link, dan lembar kerja sebagai panduan belajar. Pada tahap awal sebelum memulai pembelajaran, saya melakukan persiapan dengan membuat beberapa pertanyaan untuk asesmen awal yang saya gunakan untuk mengetahui kemampuan prasyarat dari peserta didik. Selain itu, digunakan juga untuk menentukan tujuan pembelajaran, konten, bahan ajar, termasuk media yang digunakan, karakteristik dan profil belajar peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Setelah itu, saya membuat beberapa klasifikasi peserta didik, yaitu butuh bimbingan, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Dari hal tersebut dapat menjadi acuan dalam pembuatan kelompok. Pembagian kelompok dibuat secara heterogen, di mana dalam setiap kelompok terdapat peserta didik yang sangat berkembang, berkembang sesuai harapan, mulai berkembang, dan masih butuh bimbingan. Bagi peserta didik yang sudah berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang, diharapkan dapat menjadi tutor dalam kelompoknya. Pembelajaran dimulai dengan memberi salam, berdoa dipimpin ketua kelas, dan mengecek kehadiran peserta didik dan kelengkapan belajarnya. Kemudian mereview keyakinan kelas yang telah disepakati dan bersama-sama melakukan ice breaking. Dilanjutkan dengan mereview materi sebelumnya serta memberikan pertanyaan pemantik. Setelah itu, menyampaikan tujuan pembelajaran, kompetensi, dan asesmen yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, meminta peserta didik bergabung dengan kelompoknya yang sudah dibagikan. Melalui lembar kerja peserta didik, mulai mengidentifikasi gaya, berbantu media Magic Box. Kelompok yang lain ada yang membaca buku pegangan siswa, mencari sumber di internet melalui laptop yang disediakan, dan seterusnya bergantian satu sama lain. Melalui QR Code yang dibuka, peserta didik dapat mengakses materi yang berkualitas. Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan lembar kerja yang disediakan. Selanjutnya, bagi peserta didik yang membutuhkan bimbingan, didampingi lebih intensif dalam proses pembelajaran. Sedangkan bagi peserta didik yang berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang, dapat belajar mandiri dan mampu menjadi tutor dalam kelompoknya. Masing-masing kelompok selanjutnya mempresentasikan hasil belajarnya. Presentasi kelompok berupa berbagai macam produk. Disinilah proses diferensiasi produk berlangsung. Peserta didik dapat membuat bahan presentasi sesuai dengan minat dan bakat serta kesepakatan kelompok. Setelah proses pembelajaran, peserta didik diberikan asesmen formatif melalui quizzes. Berdasarkan proses pembelajaran dan hasil dari quizzes, maka peserta didik yang belum paham perlu diberikan
pendampingan yang intensif, dan peserta didik yang sudah paham dapat diberikan pengayaan berupa proyek yang lebih kompleks. Setelah pembelajaran usai, guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran dan refleksi pembelajaran dengan menuliskan di lembar kertas yang disediakan untuk mengetahui apa yang mereka rasakan, apa yang sudah dipahami pada pertemuan hari ini, dan kesulitan apa yang dihadapi. Nah, pendidikan adalah tentang memahami dan memfasilitasi keunikan setiap peserta didik. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, mari kita jadikan sekolah sebagai tempat di mana bakat, minat, dan kemampuan masing-masing peserta didik dapat terstimulasi dengan baik. Inilah esensi dari praktik baik yang saya terapkan di SD Negeri Nongkosawit 01. Semoga bermanfaat dan terima kasih.